Puji Tuhan, selamat Hari Pentakosta. Hari ini kita umat Kristen seluruh dunia merayakan masa raya Pentakosta yang luar biasa. Bagaimana Allah menggenapkan janji kepada gereja. Waktu Yesus sebelum menuju ke Getsemani, Dia berkata bahwa aku harus pergi. Dan apabila aku telah pergi, aku akan memberikan penolong. Sebelum Dia naik, Dia berkata kepada para murid-muridnya bahwa kalian harus tinggal di Yerusalem. Kalian akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan dalam Kisah Rasul pasal 2, apa yang Dia janjikan itulah terjadi. Api Pentakosta dicurahkan, Roh Kudus turun dan menghidapi akan orang-orang percaya. 120 orang murid yang bersehati berdoa, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Mereka berbahasa roh, mereka berbahasa malaikat, mereka mengucapkan hal-hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah hidup umat manusia. Dan hari ini gereja merayakan akan api Pentakosta yang luar biasa itu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kita tidak kehilangan momen. Kita tidak hanya belajar tentang Pentakosta, tapi kita juga mengalami akan kuasa dari api Pentakosta itu. Sebab saya percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus belum berakhir. Pekerjaan Roh Kudus bukan hanya terjadi di anjungan Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Bahkan saya percaya bahwa hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, api Pentakosta akan dicurahkan dengan luar biasa untuk memperlengkapi Bapak, Ibu, dan saya untuk menyambut kedatangan anak Allah. Karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang terjadi dengan umat yang mula-mula. Apa yang Roh Kudus kerjakan? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita belajar Kisah Rasul dari pasal pertama sampai pada pasal yang ke-28, kisah dalam kitab ini lebih banyak yang pertama, umat yang berdoa. Api Pentakosta bicara tentang kegerakan doa. Murid-murid sehati, dan begitu sehati mereka menerima Roh Kudus yang luar biasa. Ayo Bapak Ibu yang sudah mulai letih lesu di dalam doa, mari saatnya kita bersemangat kembali di dalam doa. Mari jangan lesu di dalam doa. Mari punya hubungan yang luar biasa. Kembangkan doa, pujian, penyembahan. Ayo pemimpin-pemimpin gereja, mari api pujian, penyembahan, dan doa biarlah hidup kembali. Jangan sampai doa hanya merupakan sebuah kegiatan formalitas dalam sebuah ibadah. Saya berdoa, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari doa adalah nyawa kita. Jangan sampai doa hanya merupakan sesuatu yang merupakan basa-basi dalam ibadahmu. Yang kedua, bicara tentang kuasa. Para murid, para rasul melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Gereja, Anda jangan sampai kehilangan momen yang hebat ini. Tuhan sudah mau datang. Tuhan lagi memperlengkapi kita dengan kuasa. Mari minta itu dari Tuhan. Mari buktikan itu pada dunia. Bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kuasa Roh Kudus bukan sekadar sejarah. Dia masih ada. Buktikan lewat hidupmu. Kuasa Allah dinyatakan. Jangan pernah lupakan itu. Hal ketiga, dalam Kisah Para Rasul ini apa yang kita dapat? Pemberitaan Injil. Bapak Ibu, hari-hari ini orang cari Tuhan lebih banyak cuma tentang usahanya, tentang rumah tangganya, tentang bisnisnya, tentang segala hal yang berhubungan pribadi dengan dia. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, mari gereja, Alkitab berkata Tuhan tahu semua yang kita butuhkan. Pertanyaannya, hari-hari ini kita hidup memberitakan Injil atau tidak? Kuasa Roh Kudus turun. Saya berdoa hari ini begitu Anda mendengar akan renungan ini, saya berdoa api Pentakosta menjamah hatimu. Kau akan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan karena itu mulutmu tidak akan lagi tertutup untuk memberitakan firman Allah. Tapi mulai saat ini mulutmu akan terbuka untuk menyatakan pemberitaan kerajaan Allah. Nyatakan kepada siapa saja Yesus adalah Tuhan. Nyatakan kepada siapa saja bahwa kita tidak boleh dikuasai dosa. Nyatakan kepada siapa saja bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dan hal terakhir dalam Kisah Para Rasul, apa yang terjadi? Orang-orang
rela menderita karena nama Yesus. Apakah hari ini kita pun ada dalam posisi demikian? Atau kita memakai nama Yesus untuk membungkus kenyamanan pengeringan kita dengan Tuhan? Dengar, orang yang penuh dengan api Pentakosta, orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, dia tidak takut menderita akan nama Yesus. Jangan jadikan Tuhan sebagai alat untuk membonceng kenyamananmu. Perintah Tuhan jelas. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Lihat para rasul, mereka tidak takut dengan segala aniaya. Yang penting nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Yang penting Yesus Tuhan adalah satu-satunya penguasa yang harus diakui oleh setiap lidah, dan setiap lutut harus bertelut dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Bapak di sorga, inilah pesan Pentakosta buat mereka. Mereka harus berdoa, mereka harus penuh dengan kuasa, mereka harus memberitakan Injil. Mereka tidak boleh takut dengan namanya penderitaan. Tuhan menolong mereka semua. Berkati setiap yang mendengar renungan ini. Biarlah mereka penuh dengan api Pentakosta. Diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.